Shalom jemaat gereja Rehoboth dimanapun kita berada. Udah lama banget kita nggak ngumpul lagi, mendengar lagi podcast Level Up ini. Dan saya harap apapun kondisi Bapak Ibu sekalian, jemaat gereja Rehoboth dimanapun kita berada, kita selalu sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu berjalan dengan kita. Walaupun masa-masa yang sulit ini, saya percaya bahwa penyertaan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Nah, kembali lagi ke Level Up Podcast yang tentunya akan membawa kita menuju sebuah level yang baru dalam perspektif kita dalam memandang sesuatu sesuai dengan tagline kita. Tagline kita adalah lead you to the new level of perspective. Dan pada hari ini, pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak biasanya kita bahas. Malam hari ini judul podcast kita adalah History X History. Sejarah dan kisahnya. Sejarah dan kisahnya. Kenapa kita mengangkat sejarah dan kisahnya? Karena saya percaya sekali bahwa kita semua berjemaat di Gereja Rehoboth, kita semua sudah lama berjemaat di Gereja Rehoboth, tetapi sedikit sekali dari kita yang tahu asal-usul dan sejarah Gereja Rehoboth ini seperti apa. Dan pada malam hari ini ada seorang narasumber yang luar biasa. Kita semua sudah mengenal beliau. Saya biasanya dulu masih kecil panggil beliau adalah Om Tiongho. Dan kita semua mengenalnya dengan nama Bapak Pendeta Stefanus Rustandi. Terima kasih Om sudah bersama dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih udah mau jadi narasumber dari podcast ini. Dan sebelum kita mulai, saya minta Om untuk membuka acara ini dalam doa. Silakan Om. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hidup kami, khususnya keluarga besar Gereja Rehoboth, ada semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-74, kami akan menceritakan sekilas sejarah Gereja Rehoboth dari awal sampai hari ini. Begitu luar biasa kasih kemurahan Tuhan menyertai Gereja Rehoboth, sehingga kami boleh menikmati, merasakan pemeliharaan, tuntunan, pembelaan, berkat-berkat Tuhan, dan Gereja Rehoboth boleh ada seperti hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan akan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan sekilas sejarah perjalanan Gereja Rehoboth ini, sehingga Tuhan ini akan memberikan wawasan kepada kami semua, khususnya anak-anak muda Gereja Rehoboth, untuk boleh belajar dari sejarah, menghargai orang-orang yang mendahului mereka yang Tuhan sudah percayakan berada di tengah-tengah Gereja Rehoboth. Biarlah Tuhan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman kami melihat Tuhan menempatkan orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan khususnya di Gereja Rehoboth. Terima kasih Tuhan, kami hanya mohon dalam segala perkara penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Om untuk doanya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, seperti kita sudah dengar sebelumnya, Gereja Rehoboth merupakan gereja yang sudah ada dari tanggal 27 Juli tahun 1947. Jadi bulan ini gereja kita akan berulang tahun ke-74 tahun. Sebuah perjalanan yang panjang tentunya untuk usia sebuah gereja. Perjalanan yang saya pikir tidak berlangsung mulus-mulus aja, banyak rintangan, banyak badai yang dialami, banyak gejolak yang dialami, banyak mungkin proses yang dialami oleh gereja ini sehingga gereja ini menjadi seperti sekarang ini. Orang bilang bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, dan saya juga akan mengambil kalimat ini untuk kita semua. Kita bisa mengatakan bahwa kita ada gereja yang besar ketika kita bisa mengetahui, ketika kita bisa belajar apa yang dialami gereja kita, siapa yang sudah terlebih dahulu melayani dengan luar biasa di gereja kita, siapa yang sudah mengorbankan banyak tenaganya, pikirannya, banyak mungkin sampai dananya untuk perkembangan gereja Tuhan di tempat ini. Bukan apa-apa, karena kita harus tahu bahwa bergereja merupakan sebuah proses, bergereja merupakan sebuah perjalanan. Dan
anak-anak muda generasi saya saat ini, kita perlu tahu apa sih yang sudah dialami oleh gereja kita selama ini. Perjalanan apa yang telah dialami oleh orang-orang yang mendahulu kita selama ini. Dan gereja Rehoboth tidak berdiri secara instan. Sebuah perjalanan yang dilalui oleh bapak-bapak pendiri gereja, sehingga sedari persekutuan doa yang kecil berkembang menjadi sebuah sinode yang sudah menaungi banyak gereja di beberapa daerah. Karena itu juga malam hari ini narasumber kita adalah Bapak Pendeta Stefanus Sustandi, seorang hamba Tuhan yang sudah cukup lama melayani di gereja kita, dan dia juga bukan hanya sebagai hamba Tuhan, beliau juga sudah menjadi mentor bagi banyak hamba Tuhan yang melayani di gereja Rehoboth. Sekali lagi terima kasih Om untuk waktunya untuk bersama-sama dengan kita untuk ngobrol-ngobrol. Om bisa ceritain Om dari tahun berapa sih sudah berjemaat di gereja Rehoboth ini? Om itu mulai beribadah di gereja Rehoboth itu tahun 1960. Ketika itu Om baru duduk di SMP kelas 1. Dan mulai tahun 1964 melayani di sekolah minggu, dan itu atas motivasi atau dorongan dari pendeta Timotius Sindahutura Hosea. Itulah beliau yang mendorong masuk ke dalam pelayanan. Oke, berarti itu udah tahun 1961 mulai berjemaat di gereja Rehoboth. Berarti Om kalau misalnya dilihat dari demografis jemaat gereja Rehoboth saat ini, Om salah satu yang paling senior mungkin, Om, jemaat paling senior yang sudah berjemaat dan melayani di gereja Rehoboth ini. Atau mungkin ada orang-orang lain, Om, yang nggak bisa saya notice sendiri, yang lebih senior lagi dari Om? Sebetulnya ada yang sejak gereja Rehoboth itu berdiri, itu sudah ada anak-anak sekolah minggu yang sampai hari ini masih ada. Itu seperti Bapak Thomas Hosea. Jadi kakaknya dari Bapak Timotius Sindahutura Hosea yang sampai hari ini masih ada beribadah di kebaktian pagi. Om Susan ya? Om Susan. Terus ada lagi Om Suipo. Om Suipo itu bersekolah minggu di gereja Rehoboth dan hari ini masih melayani di paduan suara kebaktian siang gereja Rehoboth di Jalan Dewi Sartika. Juga Om Leongpo, papihnya dari Dr. Evi, itu adalah anak-anak sekolah minggu awal ketika gereja Rehoboth berdiri. Jadi mereka itu begitu luar biasa, mereka itu sebagai teladan kesetiaan yang patut kita contoh. Berarti luar biasa banget ya Om, dari tahun 1947 mereka masih beribadah sampai saat ini di gereja Rehoboth, dan mereka menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dalam beribadah, walaupun juga dalam hal melayani ya Om ya. Iya betul, luar biasa mereka itu. Nah Om sebagai senior boleh dong Om cerita-cerita sedikit. Kalau di belakang saya kan, kalau dilihat kan udah ada gambar nih, tulisannya Rehoboth Kirk. Di atasnya itu sebenarnya ada tulisan Assembly of God, Rehoboth Kirk. Ini foto yang menurut saya sangat ikonik banget. Sampai kita pernah bikin baju tulisannya Rehoboth Kirk. Rehoboth Kirk itu kenapa kita bikin kaos tulisan Rehoboth Kirk? Karena kita lihat dari foto ini. Dan itu merupakan sebuah bagi saya itu sebuah kebanggaan bagi saya, sebuah identitas bagi saya, karena saya sebagai generasi muda, saya tahu bahwa perjalanan gereja Rehoboth itu nggak mudah. Dan Om sebagai senior, boleh dong Om ceritain sama kita semua bagaimana perjalanan gereja Rehoboth ini. Pertama, berawal itu dari seorang pemuda dari Ambon, famnya Latu Parisa, itu datang ke Jawa Barat, lalu dia menjangkau beberapa jiwa, dan tahun 1947 jemaat itu penggembalanya diserahkan kepada E.L. Corbett. Ya, dan persisnya itu penyerahannya tanggal 27 Juli
tahun 1947, dan tanggal itulah yang dijadikan hari ulang tahun atau hari berdirinya Gereja Rehoboth. Kemudian E.L. Corbett itu dulu Gereja Rehoboth, cerita dulu ya, dulu Gereja Rehoboth itu berafiliasi dengan Pinster Sending, ya, yang dipimpin oleh Betelman, G.F. Bohm Betelman. Nah, pada tahun 1947 akhir, Gereja Rehoboth keluar dari Pinster Sending, bergabung dengan Assembly of God, sehingga Gereja Rehoboth disebutnya seperti tulisan dalam gedung itu, Assembly of God Rehoboth Kerk. Kerk itu gereja dalam bahasa Belanda. Jadi ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Belandanya. Seperti yang tertulis di kaos, ditulis kaos itu kan Rehoboth Kerk Sins-nya itu bahasa Inggris itu. Jadi perpaduan antara bahasa Inggris dengan bahasa Belanda. Lalu dalam perjalanannya kita lihat setelah menerima mandat dari Ratu Parisa, E.L. Corbett memberi nama persekutuan itu Gereja Rehoboth atau waktu itu Rehoboth Kerk, ya. Dan tadi diceritakan berafiliasi dengan Assembly of God. Dan itu cuma sampai tahun 1951. Lalu Rehoboth keluar dari afiliasi itu dan menjadi gereja yang mandiri, artinya independen sebagai Gereja Rehoboth. Dan kenapa diberikan nama Gereja Rehoboth oleh E.L. Corbett? Karena beliau mengacu kepada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 22 tentang sumur Rehoboth, tentang air kehidupan. Jadi beliau rindu supaya kemudian hari orang-orang akan datang ke sumber air hidup itu tanpa berbantah-bantah. Itu kerinduan beliau, ya. Sehingga untuk menunjang atau melengkapi visi dari Rehoboth ini, beliau mengarang atau menciptakan sebuah lagu Mars Rehoboth yang kita kenal semua, yaitu Rehoboth Sumber Keluasan, ya. Lalu selanjutnya kita lihat bahwa pada tahun 61 E.L. Corbett itu secara hukum menjadikan Rehoboth itu sebagai yayasan Rehoboth, supaya secara hukum akan lebih kuat di hadapan pemerintah, ya. Dan beliau pada tahun 61 itu kembali ke negeri Belanda karena istrinya meninggal pada tahun 1960. Dan surat izin itu resmi dari pemerintah baru keluar tahun 1965. Jadi beliau sangat disayangkan, apa yang dirindukan oleh beliau membentuk yayasan itu baru keluar 4 tahun setelah beliau pulang ke negeri Belanda, ya. Dan Yayasan Gereja Rehoboth itu terdaftar di Berita Negara RI tanggal 10 Agustus tahun 1965. Di dalam pengurus atau susunan pengurus Yayasan Gereja Rehoboth itu ada dewan pengurus, ada dewan penilik. Dewan pengurusnya itu ketuanya Chia Chin Hin, penulisnya itu Tan Chiao Tong. Tan Chiao Tong itu adalah opahnya jadi opa sepupu dari saudara Stephen yang sekarang berdiri di hadapan saya, ya. Jadi Stephen ini adalah generasi ketiga dari jemaat Gereja Rehoboth. Lalu bendaharanya Kwe Kian Leng atau Petrus Kiantono dan komisarisnya Kwe Kian Ho. Dan dewan peniliknya itu ketuanya adalah Che Chiao Wei atau Daniel Maijaya, dan penulisnya adalah Chua Eng Li atau Edi Karta Raharja yang adalah opa langsung dari
Stephen, ya. Lalu sebagai anggota adalah Wee Chuan Ho atau Yusak Setiawan, itu adalah papahnya dari hamba Tuhan kita Joni Setiawan. Lalu kita lihat selanjutnya bahwa Gereja Rehoboth itu berkembang terus, jadi besar, dan pada tahun persisnya 31 Desember tahun 1995 dibentuklah Sinode Gereja Rehoboth. Yang ketua umumnya adalah Yohanes Runkat dan sekretaris umumnya adalah Stefanus Rustandi. Lalu pada tahun atau persisnya pada sidang raya PGI tahun 1996 di Hotel Sahid Lipo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, maka resmilah Sinode Gereja Rehoboth diterima sebagai anggota PGI yang ke-70. Itu sekilas tentang Sinode Gereja Rehoboth. Saya percaya itu perjalanannya panjang ya Om ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu, Bapak Ibu yang nggak tahu, dari tadi kita bilang salah satu gembala pertama kita adalah Pak E.L. Corbett. Orangnya ada di sini nih. Kalau di foto ada tunjuk saya mengarah ke beliau. Beliau itu seorang Belanda ya Om ya? Orang Belanda, bekas tentara Kenil, dulu dinasnya di Purwokerto dan dipindah ke Cimahi. Terus sebelum Kenil itu bubar, beliau itu mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka beliau minta pensiun pada saat itu dan beliau menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Berarti beliau adalah officially seorang gembala sidang pertama dari Gereja Rehoboth. Ya, betul. Ketika beliau pindah ke Belanda, apa yang terjadi dengan Gereja Rehoboth? Apakah langsung beliau menunjuk langsung penggantinya? Apa sudah berbentuk yayasan? Jadi yayasan Gereja Rehoboth memilih penggantinya sendiri. Jadi waktu beliau pulang ke negeri Belanda, jadi Latu Parisa itu dari tahun 46 sampai 47, ya 47 sampai 61 itu E.L. Corbett. Dan setelah itu ketika beliau mau pulang ke negeri Belanda, maka penggembalaan itu diserahkan kepada Petrus Kiantono. Tapi waktu itu Petrus Kiantono merasa belum siap, maka penggembalaan diserahkan kepada Daniel Maijaya, seorang profesional yang berdinas di Telkom, dan pemerintah mempercayakan dia sebagai kepala kantor Telkom di Dayakolot. Pak Daniel Maijaya ini sebagai gembala atau pemimpin Gereja Rehoboth dari tahun 61 sampai 64. Dan tahun 64, Pak Daniel Maijaya ini dia pindah kerja ke Caltex di Rumbai, Dumai, Riau. Ya. Dan penggembalaan diserahkan kepada Petrus Kiantono, karena Pak Daniel merasa bahwa memang yang dipercayakan dulu adalah Pak Petrus. Jadi luar biasa sebetulnya. Jadi dia tidak mempertahankan jabatan gembala itu, tapi dengan rendah hati, dengan terbuka, dia tahu bahwa sebetulnya yang dipercayakan oleh E.L. Corbett adalah Petrus Kiantono. Maka pada tahun 1964, penggembalaan itu dikembalikan kepada Petrus Kiantono. Dan Petrus Kiantono itu jadi gembala sidang dari tahun 1964 sampai tahun 2000 dan diserahkan kepada penggembalaan kepada Yohanes Runkat sampai hari ini sebagai gembala sidang di Gereja Rehoboth Bandung atau Gereja Rehoboth Dewi Sartika. Oke. Kalau Om tadi ceritakan Om pada tanggal 31 Desember tahun 2001 apa 2000 ya yang dibentuk Sinode Gereja Rehoboth. Sinode Gereja Rehoboth
itu pada tahun 1996. Oke, 1996. Berarti dari tahun 1947 berdiri sebuah persekutuan doa, berkembang menjadi sebuah gereja. Maaf sebentar ya. Dibentuk sinode itu tahun 1995, tahun 1996 diterima sebagai anggota PGI. Oke, berarti tahun 95. Berarti tahun 47 kita dari persekutuan doa jadi sebuah gereja, dan pada tahun 95 jadi sebuah sinode. Berarti kan kalau kita bilang tentang sinode, berkembang dari satu gereja menjadi beberapa gereja. Om sebagai saksi hidup, bagaimana Om ceritain dong perkembangan bagaimana dari sebuah persekutuan doa jadi sebuah gereja, dari sebuah gereja menjadi beberapa gereja, dan akhirnya menjadi sebuah sinode. Jadi pertama, persekutuan doa itu di Jalan Kabupaten nomor 22 Bandung, yang sekarang menjadi Jalan Raden Dewi Sartika nomor 3638 Bandung. Itu berawal dari dipinjamkannya sebuah rumah di tempat itu. Jadi tidak seluruh rumah, tapi cuman ada 1-2 ruangan yang dipinjamkan, dan ada ruangan yang dipinjamkan untuk pastori. Ya. Dari situlah beberapa kali renovasi, ya, dari situ renovasi karena persisnya lupa waktu itu gereja Rehoboth itu dibeli. Jadi rumah itu dibeli oleh gereja Rehoboth dan menjadi milik gereja Rehoboth dengan status hak guna bangunan itu. Dari situlah mulai renovasi demi renovasi sampai yang kita lihat gedung Rehoboth seperti hari ini, dan beberapa kafling di sekitar gereja itu juga dibeli dan kita mendirikan sekolah. Ya. Itulah yang kita lihat dari perkembangan secara fisik dari gereja Rehoboth. Lalu untuk menjadi besar itu mulai tahun 60-an sekolah minggu itu dipimpin atau ketuanya adalah Tan Chiao Tong atau David Tanubrata. Beliau punya hati untuk mengembangkan gereja Rehoboth. Jadi ketika beliau menjadi ketua sekolah minggu, beliau punya prakarsa untuk mulai merintis cabang sekolah minggu. Tahun 1964, maka beliau didampingi oleh Koteksan. Ya, Koteksan itu Yohanes Hadi Susanto yang sekarang jadi gembala sidang gereja Bethesda di Gang Luna Jenderal Sudirman, dan Siswipo yang tadi itu Thomas Rusianto. Jadi bertiga mereka mulai mengumpulkan anak-anak di sebuah rumah di Tresna Asih. Ya, itu adalah rumah yang dipinjamkan milik dari Yong Asin, istrinya itu Yoktinio. Dan beliau-beliau ini adalah opa dari Pyong Meni yang sampai hari ini berjemaat di gereja Rehoboth Dewi Sartika di kebaktian pagi. Itu adalah jemaat pertama dari gereja Immanuel yang sampai hari ini masih setia sebagai jemaat Rehoboth. Ya. Dan pada waktu itu diresmikan gereja Rehoboth Immanuel. Tahun 1972 itu dimulai kebaktian umum di Tresna Asih, dan gembala sidangnya adalah Rebecca atau Uiliuhwa. Ya. Lalu tahun 1975 itu penggembalaan diserahkan kepada Timotius Sindatura. Tapi karena Timotius Sindatura mendapat panggilan Tuhan untuk merintis di Magelang, di Jawa Tengah, maka
hanya dipegang penggembalaan itu beberapa bulan dan diserahkan kepada Yeti Tanubrata atau Tan Hyang Neo. Dari Yeti Tanubrata diserahkan kepada Stefanus Rustandi dan cuma dipegang 1 tahun, ya, dan setelah itu diregenerasikan kepada penggembalaan diserahkan kepada Iwan Yulianto sampai hari ini. Tahun 1996, Gereja Rehoboth Immanuel didewasakan menjadi gereja otonom sebagai gereja lokal. Itu satu. Itu perjalanan Gereja Immanuel. Awal-awal kan Gereja Rehoboth itu selain Gereja Rehoboth Dewi Sartika, dia punya 7 gereja lagi kan Om di Bandung, Om. Ya. Kalau kira-kira ada 6, 7 dengan Gereja Rehoboth Bandung. Oke, itu baru 1 Immanuel. Gereja yang lain perkembangannya seperti gimana, Om? Jadi perkembangan Gereja Rehoboth itu ada sebetulnya ada 3 model, ya. Yang pertama itu perintisan sekolah minggu. Yang kedua itu adalah perkembangan atau pertumbuhan dari kebaktian rumah tangga. Ada yang dari penggabungan, ya. Yang berkembang dari sekolah minggu itu adalah Immanuel dan Ebenezer. Dan memang dua-duanya juga dirintis oleh Koteksan Yohanes Hadi Susanto. Jadi Yohanes Hadi Susanto itu sebagai church planting, penanam gereja, sebagai rasul, ya, untuk kedua gereja ini. Jadi pada tahun 965 Koteksan ini mengumpulkan anak-anak di satu rumah di Gang Koneng. Jadi bukan di Gang Lunanya, tapi di sebelah utara dari Gang Luna, gereja yang sekarang. Ya. Rumah itu dipinjamkan oleh Chio Kim Chong, ya, yang sebetulnya beliau adalah bukan orang Kristen, tapi dia meminjamkan rumahnya untuk dipakai, merintis penjangkauan anak-anak. Dan itu ibadahnya setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Tahun 1968, Koteksan itu pergi sekolah Alkitab ke Malang. Jadi sementara itu, Tan Chiao Tong sebagai ketua sekolah minggu, lalu menugaskan guru sekolah minggu yang lain untuk melayani anak-anak di Gang Koneng, yaitu kepada Elizabeth Gi, jadi istrinya Leong Gi, dan kepada Stefanus Rustandi. Setiap hari Senin yang waktu itu begitu hampir setiap hari Senin ikut melayani di sana adalah Benyamin Laswardi, Matias Sofyan, Sutejo, dan Beng Hok. Jemaat ini terus berkembang, terus bertambah, ya, sampai jadi gereja Ebenezer saat ini. Dan jemaat yang sampai hari ini masih ada setia sebagai jemaat pertama adalah Yokni, seorang ibu yang sekarang sudah punya banyak cucu. Dan yang kita kenal, tidak asing lagi buat kita, adalah Go Keng Bin. Itu adalah jemaat pertama dari Ebenezer Gang Koneng. Ya, yang sampai hari ini beliau masih melayani dan aktif di kepengurusan sinode. Pada tahun 1969, atas prakarsa Koteksan membeli sebuah rumah di Gang Luna 4. Gang Luna 4 nomor 20 yang dipakai gereja sampai hari ini. Dan kebaktian pertama diadakan tahun 1970. Lalu penggembalaan tahun 1971 sampai 1975 itu Timotius Sindatura. Jadi dari gereja Ebenezer, Timotius Sindatura ini ditugaskan ke gereja Rehoboth Immanuel cuma beberapa bulan,
lalu beliau pergi ke Magelang. Tahun 1975 di Ebenezer sampai 1977 itu digembalakan oleh Rebecca Wilihwa. 1977 sampai tahun 2000 digembalakan oleh Edi Ishak Kartaraharja. Tahun 2001 sampai sekarang itu digembalakan oleh Dedi Suherman. Itu sekilas Ebenezer. Ngomong-ngomong ini ya, mungkin yang menyaksikan bingung. Ini Om Rustandi kok apal banget nih sama sejarah gereja Rehoboth. Dari tadi kayaknya punya perimbunnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian juga, Bapak Stefanus Rustandi ini pernah membimbing skripsi ya Om ya? Pernah jadi pembimbing luar skripsi bagi Bapak Pendeta Redi Stefanus, Gembala Sidang Gereja Rehoboth ICF di Manila ya Om ya? Om, waktu itu sebagai apa Om? Ya, sebagai salah satu narasumber. Oh, dan memang waktu yang itu memberi masukan, Koredi memberikan saran. Sejarah ya Om ya? Dan Redi Stefanus itu skripsinya tentang sejarah gereja-gereja Pentakosta secara umum, lalu sejarah gereja-gereja Pentakosta Indonesia di dalam perkembangannya, dan berlanjut ke gereja Rehoboth sebagai gereja aliran Pentakosta, begitu. Jadi relate banget ya Om sama apa yang kita obrolin sekarang. Ada korelasinya gitu. Jadi gitu, kalau misalnya bingung dari tadi kenapa Om Rustandi kayaknya apal banget nih sama sejarah gereja Rehoboth ya, karena beliau sempat selain sebagai salah satu saksi sejarah dari perjalanan gereja Rehoboth, beliau juga sempat membimbing skripsi dari Pendeta Redi Stefanus tentang sejarah perkembangan gereja-gereja Pentakosta di Indonesia secara umumnya dan gereja Rehoboth secara khususnya. Oke Om, tadi kan ngomongin ada tiga metode yang dipakai untuk perkembangan gereja Rehoboth. Tadi kita sudah bahas dua gereja yang perkembangannya melalui pengadaan sekolah minggu. Terus ada juga gereja-gereja yang berkembang karena perkembangan dari kebaktian rumah tangga. Ya. Bisa diceritakan Om? Sebetulnya yang dirintis melalui sekolah minggu itu ada di tempat lain juga. Oke. Ya. Salah satu di rumahnya Susin di Gang Sereh, Astana Anyar. Cuma karena beliaunya pergi pelayanan, sibuk ke sana ke sini, akhirnya di situ tidak berkembang. Ya. Itu biasanya kalau di Eben, jadi Immanuel itu hari Minggu, Ebenezer itu hari Senin, di Gang Sereh itu hari Rabu, dan satu lagi di Gang Simpang, di rumahnya Kania Dewi, yang dulu sebagai anggota P3GR Gereja Rehoboth, dan sekarang melayani di Gereja Isa Al-Masih. Ya, itu di Gang Simpang, itu hari Jumat. Jadi setiap hari sebetulnya guru-guru sekolah minggu itu ada pelayanan dulu. Hari Selasa itu adalah pelajaran firman Tuhan. Hari Kamis itu adalah Bidstone. Jadi dari Senin sampai Jumat, hari Sabtu persiapan sekolah minggu dan ada yang ikut paduan suara. Jadi selama 1 minggu itu padat sebetulnya acaranya. Lalu kita lihat selanjutnya yang metodenya dari kebaktian rumah tangga. Ya, untuk kebaktian rumah tangga ini kita mengenal seorang yang bernama Gunawan Wirianto. Ini adalah yang punya gagasan mengembangkan kebaktian rumah tangga menjadi gereja-gereja Rehoboth, jemaat Rehoboth. Ya. Yang pertama adalah Gereja Shalom. Ya, itu adalah kebaktian rumah tangga di rumahnya O.O. Muhtar tahun 1985. Ya, itu di daerah Dangder, Ranca Ekek.
lalu berkembang, dan itu dilayani oleh Steffi bersama tim pelayanan kebaktian rumah tangga, ya KRT waktu itu, dan didampingi oleh Pak Gunawan, dan beberapa kali saya ikut dibawa pelayanan di sana, diberi kesempatan pelayanan. Dan jemaat yang pertama waktu itu adalah keluarga OO Mutar yang punya rumah, lalu keluarga Anggen, lalu keluarga Nababan. Ya, itu jemaat-jemaat pertama. Lalu tahun 1987 kebaktian rumah itu, kebaktian rumah tangga itu menjadi cabang Gereja Rehoboth. Jadi resmi menjadi cabang Gereja Rehoboth. Ya, dan diberi nama Jemaat Shalom. Ya, Jemaat Shalom. Dan mengontrak di Jalan Sayang nomor 47. Ranca Ekek, dan gembalanya Ti Aing atau Steffi. Lalu Agustus 1991 Gereja Shalom itu puji Tuhan bisa membeli sebuah rumah di Jalan Sayang 108. Dan waktu itu yang ikut mengurusnya dan pembelian itu atas nama Yahya Kiantono. Ya, dan itu juga di Ranca Ekek, tapi itu masuk Kabupaten Sumedang lokasinya. Lalu 18 April 1993 penggembalaan itu diserahkan kepada Semi Dangawa. Ya, dan ditunjuk oleh Gereja Pusat Dewi Sartika itu Simon Gunawan sebagai penilik, sebagai wali untuk mendampingi Semi Dangawa. Tahun 1997 itu penggembalaan diserahkan kepada Filipus S. Karta Raharja sampai hari ini. Itu Gereja Jemaat Shalom. Lalu kita lihat ke Gereja Benih Kasih. Kembali yang punya prakarsa atau merintis adalah Bapak Pendeta Gunawan. Itu berawal dari pos PI di sebuah TK yang bernama TK Hosana, itu milik keluarga dari Steffi atau Ti Aing di komplek Perum TKI, Perumahan TKI 1A62 Bandung. Dan dimulai tanggal 18 September 1990. Dan itu diadakan setiap hari Selasa. Jadi ada kebaktian umum, ada kebaktian anak-anak, ya, di tempat yang sama. Lalu tahun 1999, karena ada sesuatu peristiwa yang cukup menghebohkan di TKI, gereja-gereja diresolusi dan sebagainya, ibadah itu jadi berpindah dari rumah ke rumah secara bergiliran. Lalu 12 Agustus 2001, Agustus tahun 2000, itu Pak Gunawan membeli satu rumah di TKI 2A3 nomor 2. Dan 12 Agustus 2001, itu peresmian peletakan batu pertama. Lalu di situ dibangun balai pengobatan, dan 2 April 2002 di tempat yang sama di situ dimulai kebaktian. Jadi ibadah di tengah minggu, dan mulai September 2002 itu dimulai ibadah pada hari Minggu. Ya. Dan tahun persisnya 17 Desember 2003 itu menjadi Gereja Rehoboth Benih Kasih yang digembalakan oleh Ibu Louis sampai hari ini. Lalu yang ketiga yang polanya sama dari kebaktian rumah tangga adalah Gereja Rehoboth Jemaat Berea. Ya, Gereja Rehoboth Jemaat Berea itu dari sebuah kebaktian rumah tangga yang berpindah-pindah dari satu rumah ke satu rumah yang lain di daerah Kurdi 1, Kurdi 2, Karasak Utara, dan pada tanggal 8 Desember 1982
kebaktian rumah tangga itu mulai menetap dilakukan di rumah keluarga Lukas Lasuardi. Ya. Dan ibadah itu dipimpin oleh Maria Lasuardi atau istri Lukas Lasuardi. Dan penanggung jawabnya adalah Filipus SK Kartaraharja. Lalu tanggal 31 Juli 1994 kebaktian rumah tangga itu resmi menjadi cabang Gereja Rehobot dengan nama Gereja Rehobot Jemaat Berea. Lalu 28 Januari 1996 didewasakan menjadi gereja mandiri, otonom, gereja lokal. Dan gembalanya adalah Benyamin Lasuardi. Ya. Tanggal 24 April penggembalaan itu diserahkan kepada Lukas Lasuardi. Dan alamat gereja yang sekarang adalah di Jalan Soekarno-Hatta nomor 405 Bandung. Puji Tuhan. Jadi tahun 2019 itu beli bangunan dengan menukarkan 2 rumah, ya, tukar tambah 2 rumah bangunan di Jalan Karasak Utara 2 itu ditukar dengan tadi yang di Jalan Soekarno-Hatta nomor 405. Lalu direnovasi dan diperbaiki sambil mengurus izinnya dari 8 September 2010 sampai 8 September 2012 selama 2 tahun. Itu untuk itu adalah izin sementara. Jadi mendapat izin sementara untuk 2010 sampai 2012. Lalu 2011 sampai 2015 itu Gereja Rehobot Jemaat Berea mengurus izin tetap untuk izin gereja. Dan 17 puji Tuhan 17 Desember 2015 izin itu keluar, dia mendapatkan izin gereja tetap. Ya, jadi statusnya sekarang adalah Gereja Rehobot Jemaat Berea dengan izin yang tetap dari pemerintah sebagai gedung gereja. Berarti untuk periode kedua ada 3 gereja, Om. Dari ya. RGR. Satu lagi berarti dari penggabungan. Dari penggabungan. Itu karena di Bojong Soang itu dari penggabungan. Ya. Karena pada waktu itu John Sumual menikah dengan Marta Rosita dan masuk bergabung dengan Gereja Rehobot. Oke, itu kan berarti penanaman gereja dan pertumbuhan gereja di Kota Bandung ya, Om ya. Kalau secara tentang sinode berarti kan di daerah lain juga kita punya beberapa gereja lokal. Om sebagai pelaku sejarahnya mungkin bisa diceritakan bagaimana perkembangan gereja-gereja Rehobot juga di tempat-tempat lain, Om. Kalau di Jawa Tengah itu dimulai tahun 1975 itu pemrakarsanya atau perintisnya adalah Bapak Timotius Sindahtura yang luar biasa. Jadi beliau yang sudah memotivasi saya untuk masuk pelayanan tahun 64. Beliau itu pergi punya kerinduan bersama istrinya Esther Lilik untuk merintis di Jawa Tengah. Jadi beliau adalah, kalau kita lihat hasilnya yang luar biasa. Beliau seorang hamba Tuhan yang sederhana, yang luar biasa pelayanannya, punya hati yang luar biasa. Jadi ketika beliau pindah ke Magelang, dan saya sempat berkunjung, beliau tinggal di sebuah rumah yang begitu sederhana. Bahkan kamar mandi pun ikut bersama dengan warga di sekitar. Dan itu rumah itu letaknya di Gereja Rehobot Jemaat Magelang yang hari ini sudah kita lihat berdiri di situ, itu ada di belakangnya satu rumah kecil yang sangat sederhana. Dalam perjalanannya yang begitu luar biasa, ya begitu luar biasa. Dan gereja Rehobot Magelang ini
bisa disebut sebagai cikal bakal Gereja Rehoboth Jawa Tengah. Dan Bapak Sindatura Hosea bisa disebut sebagai rasul Gereja Rehoboth untuk Jawa Tengah. Ya, itu luar biasa beliau, dan beliau adalah penanam gereja atau church planting untuk Jawa Tengah. Dan kita lihat hari ini kita melihat ada gereja Rehoboth Jumapolo, gereja Rehoboth Manoreh. Itu gereja Jumapolo itu berdiri 1993, 10 Mei. Lalu Manoreh 1992, Manoreh Salaman, Magelang. Lalu Yogyakarta Agustus 1997, lalu Maron Temanggung 1997, dan sekarang sudah tidak ada karena waktu itu yang melayani adalah Simon Sitompul, dan Delvi Sinambela pindah ke Batam dan pelayan di sana dan berkembang ya di Batam. Lalu Blondoh, lalu Mojosongo. Ya. Itu adalah hasil perintisan Bapak Timotius Sindatura. Lalu di bagian lain itu Jawa Tengah itu berkembang juga dari Gereja Semarang. Ya, Semarang itu dirintis oleh Ariel Sinsigus. Ya, Ariel Sinsigus tahun 2007 2008 ya di 5 Februari, bukan 2007 itu Manyaran ya. 5 Februari 1995 itu di Siwalan nomor 1 Semarang dipakai ibadah untuk pos PI atau pos pelayanan dari Ariel Sinisigus ya. Yang waktu itu gembalanya adalah Ica Herlina. Dan rumah di Siwalan 1 itu adalah milik Bapak Insinyur Agung Agung Suradi yang dipinjamkan kepada Gereja Rehoboth. Dan sebelum di Siwalan itu pos PI itu sudah dirintis selama 2 tahun di sebuah warung miliknya Elkana Sujadi di Jalan Gergaji 2 selama 2 tahun, dan jemaat itu ketika dibuka Siwalan, jemaat itu ikut beribadah di Siwalan. Tahun 1996 lalu pindah dari Siwalan itu ke Jalan Rejosari. Itu pun rumah milik Agung Suradi. Ya, gembalanya Teddy Triadi. 2001 gembalanya Ariel Sinisigus sampai hari ini. Dan 2001 sampai 2003 itu mulai dirintis pos PI Purwodadi oleh Ariel Sinisigus. Dan di sana penggembalanya diserahkan kepada Suharjono, lalu kepada Erwin, dan terakhir kepada Raden Aditya, Giri Aditya, yang sampai hari ini beliau adalah gembala di Purwodadi. Ya. Lalu tahun 2007 sampai 2008, kurang lebih 2007-2008, itu dibukalah Gereja Rehoboth Manyaran dengan membeli sebuah rumah di Manyaran. Dan puji Tuhan, hari ini Gereja Manyaran sudah berkembang dengan baik dengan pertolongan Tuhan, dan gembala sidangnya adalah Harim. Ya. Itu Jawa Tengah. Jadi ada yang berkembang dari Magelang, ada yang berkembang dari Semarang. Di daerah lain, mungkin? Jadi di daerah lain, saya tidak menceritakan secara detail di daerah lainnya, karena mungkin itu akan sangat panjang lebar. Jadi di Jakarta itu pertama itu dirintis atau dimulai oleh yang bernama seorang Maksik namanya, dan itu di Jakarta Selatan.
ya daerah Pasar Minggu. Dan setelah itu diserahkan kepada penggembalaan kepada Yonatan Faraknimela, dan gereja Rehoboth Jakarta itu dinamakan oleh Pak Yonatan Parakletos. Ya, Parakletos karena memang beliau dapat karunia secara khusus untuk mendoakan orang-orang yang terikat dengan berbagai hal. Ya, jadi beliau begitu mengasihi Roh Kudus, maka gereja Jakarta itu dinamakan Parakletos. Ya, dan Yonatan Faraknimela ini adalah hamba Tuhan paling senior di gereja Rehoboth karena beliau lahir tahun 1940. Jadi sekarang usianya adalah 81 tahun. Ya. Dan beliau masih sehat, puji Tuhan, masih setia melayani. Ya, lalu yang tadi saya ceritakan, gereja Rehoboth Jemaat Batam. Ya, gereja Rehoboth Jemaat Batam itu adalah perpindahan Simon Sitompul dan Delvi Sinambela dari Temanggung ke Batam. Puji Tuhan, pelayanannya di sana berkembang dengan luar biasa. Lalu gereja Rehoboth Serang, Banten. Itu gembala sidangnya itu dinamakan gereja Rehoboth Jemaat Adiasa dan gembala sidangnya Agim Irwandi. Lalu gereja Rehoboth Cikarang, Filia, yaitu gembala sidangnya Bapak Andreas Chandra, dan ini dari penggabungan. Lalu gereja Singkawang, ya Sebaot, gereja Rehoboth Jemaat Sebaot, itu gembala sidangnya Yopi didampingi Lydia istrinya. Lalu gereja Rehoboth Jemaat Poso, gereja Rehoboth Jemaat Lembah Pujian namanya, itu gembala sidangnya Lamon Daidi. Lalu gereja Rehoboth ICF Makati, Manila, gembala sidangnya Redi Stefanus. Kalau kita perhatikan hamba-hamba Tuhan yang ada, misalnya seperti Agin Irwandi, gembala sidang Adiasa, lalu Simon Sitompul, dan Delvi Sinambela yang di gereja Rehoboth Jemaat Batam, lalu Yopi dan Lydia yang di Jemaat Singkawang. Ya. Kalau kita lihat, ternyata hamba-hamba Tuhan ini adalah alumni dari gereja Magelang. Ya, jadi seperti Agin Irwandi, Simon Sitompul, Lydia Sugeng, itu adalah alumni dari gereja Magelang, termasuk Ariel Sinisigus. Jadi luar biasa, Magelang sudah melahirkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Lalu kalau kita lihat di Poso, itu Lamon Daidi, itu adalah alumni gereja Rehoboth Jemaat Shalom dan sempat melayani di gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Lalu gereja Rehoboth ICF Manila, gembala sidangnya Redi Stefanus, itu adalah alumni gereja Rehoboth Ebenezer. Jadi saya berharap nanti gereja-gereja Rehoboth Jemaat yang lain juga melahirkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa untuk menopang pengembangan gereja Rehoboth ke depan. Ya. Jadi hal yang penting kita harus semua mengandalkan Tuhan. Ya. Kita berdoa supaya Tuhan memunculkan di tengah-tengah gereja Rehoboth anak-anak muda yang luar biasa, bukan cuma melayani di gereja lokal, tetapi keluar merintis, membangun gereja-gereja baru untuk pengembangan gereja Rehoboth, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Oke Om, luar biasa sekali. Kalau dari pertama kali kita ngobrol, pertama kali Om cerita, kita semua udah nangkep bahwa perjalanan gereja Rehoboth itu nggak instan terjadi. Banyak usaha, banyak waktu yang dicurahkan, banyak tenaga yang dicurahkan. Sampai tadi Om sempat bilang bahwa ketika church planting melalui sekolah minggu itu
orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini 1 minggu tuh jadwalnya padat banget di gereja gitu kan. Karena hari ini harus pelayanan di mana, hari ini harus pelayanan di mana, harus persiapan, harus ada biston. Sebuah perjalanan yang luar biasa, dan mungkin sebagian dari orang-orang seumuran saya baru tahu bahwa Gereja Rehoboth itu perjalanannya seperti ini. Apalagi generasi di bawah saya baru tahu tuh bahwa Gereja Rehoboth itu perkembangannya luar biasa sekali. Luar biasa dalam artian tidak instan. Karena kita lihat banyak generasi sekarang kan sukanya sesuatu yang instan, segala sesuatu yang instan, yang gampang jadinya. Mereka makan mie juga sukanya makan mie instan gitu kan. Tapi yang namanya Gereja Rehoboth, perkembangan sebuah gereja itu nggak instan. Ada usahanya, ada perjuangannya, ada sesuatu yang harus dibayar untuk menjadikan sebuah tempat pelayanan yang berkembang seperti saat ini. Om, sebagai penutup, Om boleh kasih sedikit jangan buat generasi muda, buat generasi saya, buat generasi di bawah saya, sebagai penerus gereja yang pastinya kita cintain. Dalam perjalanan Gereja Rehoboth, ya sepanjang sejarah Gereja Rehoboth, itu banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Rehoboth, pindah keluar. Ada juga yang dari luar masuk pelayanan ke Gereja Rehoboth. Tapi saya lihat orang-orang yang tadinya melayani di Gereja Rehoboth atau lahir di Gereja Rehoboth, bertumbuh di Gereja Rehoboth dan melayani keluar, ternyata mereka di luar juga menjadi orang-orang yang luar biasa pelayanannya. Jadi Rehoboth itu banyak melahirkan tokoh-tokoh pelayanan di gereja-gereja lain. Ya, ada yang jadi gembala sidang, ada yang jadi majelis gereja, macam-macam jabatan yang penting yang dijabat oleh anak-anak gereja Rehoboth yang lahir di gereja Rehoboth dan bertumbuh. Jadi kita lihat bahwa gereja Rehoboth adalah gereja yang sebetulnya luar biasa, melahirkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, baik di dalam gereja Rehoboth maupun di luar. Terus untuk orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang masuk bergabung dengan gereja Rehoboth, mari ya kita setelah bergabung dengan gereja Rehoboth, mari harus hatinya diserahkan kepada gereja Rehoboth. Artinya harus kita bersama-sama sebagai pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan di gereja Rehoboth, kita sehati sepikir, kita bergandengan tangan, kita bertumbuh bersama, saling membangun untuk berbuah bersama di gereja Rehoboth. Karena generasi satu akan diganti dengan generasi berikut. Ya, generasi akan berganti generasi dan gereja Rehoboth ini harus tetap eksis. Bahkan gereja Rehoboth ini harus bertumbuh, berkembang menjadi suatu gereja yang besar untuk memenangkan banyak jiwa, untuk mendewasakan banyak jiwa, ya, dan untuk meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini, baik di Indonesia maupun keluar. Dan kalau kita lihat, sekarang sebetulnya Rehoboth sedang memasuki generasi ketiga. Ya, generasi kedua itu sudah hampir berlalu, dan sekarang sudah masuk ke generasi ketiga. Biarlah generasi ketiga ini juga akan tetap setia. Artinya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di gereja Rehoboth, mari kita tetap setia, mengiring Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan setia di dalam kita bergereja dan melayani Tuhan di gereja Rehoboth. Tuhan memberkati. Oke, sebagai statement penutup saya akan bacakan sebuah kalimat. History, kalau kita kenal sebagai sejarah, itu bicara soal perjalanan. Tetapi history atau kisahnya dia, ini adalah membicarakan tentang kasih karunia Tuhan di gereja kita. History adalah sesuatu yang harus kita ketahui dengan baik agar kita dapat menghargai jerih payah dan perjalanan yang sudah dijalani oleh generasi sebelum kita. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan history atau kisahnya yang membuat gereja tetap berdiri menjadi sampai sekarang ini dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Saya percaya sekali bahwa obrolan kita pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan
karena besar kerinduan kami bahwa ketika Bapak Ibu sekalian memutuskan untuk tertanam di gereja kita, di Rehoboth, kita bisa tahu apa yang sudah gereja kita alami selama ini dan apa yang menjadi kerinduan dari bapak-bapak pendiri gereja kita untuk perkembangan gereja Rehoboth ke depannya. Sekali lagi terima kasih Om buat waktunya untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Terima kasih Om, dijagai kesehatannya terus sama Tante Lili. Tetap sehat, tetap semangat, sampai pandemi ini selesai, kita bisa bertemu lagi dan melayani bareng lagi di gedung gereja pada hari Minggu. Om, sebagai penutup, boleh Om lakukan doa penutup bagi kita semua. Silakan Om. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, Engkau begitu luar biasa, Engkau patut ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dipuji, dipuja, disembah, sujud di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa, sudah menuntun, memelihara, membela, memberkati, mengembangkan gereja Rehoboth sampai hari ini. Dari tidak ada apa-apa Tuhan, hanya satu orang yang Tuhan kirimkan, Ratu Parisa yang punya hati, sekarang sudah menjadi Sinode Gereja Rehoboth yang luar biasa, dan kami imani bahwa Tuhan akan terus pakai gereja Rehoboth untuk mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa, untuk mendewasakan banyak jiwa Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, pakai semua generasi demi generasi, dan kami menyadari hari ini adalah dimulainya generasi ketiga dari gereja Rehoboth. Oleh sebab itu Tuhan akan pakai, Tuhan munculkan, Tuhan urapi, Tuhan berkati, pakai semua generasi ketiga ini Tuhan, untuk menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Tuhan bentuk bangun menjadi bejana-bejana kemuliaan Tuhan, untuk membesarkan, mengembangkan gereja Rehoboth di Indonesia dan juga di luar Indonesia, sehingga nama Tuhan akan ditinggikan dan banyak orang dimenangkan dan diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum berpisah, saya mau berikan informasi bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, bagi bapak-bapak yang belum tergabung dalam kebaktian kaum pria, kami memiliki kebaktian kaum pria yang dilakukan setiap hari Selasa melalui Zoom meeting. Bagi bapak-bapak yang rindu untuk terlibat di dalam kebaktian kaum pria, bisa menghubungi saya atau menghubungi sekretariat Gereja Rehoboth dan akan kami sambungkan pada kontaknya yang mengkoordinir kebaktian kaum pria. Bagi ibu-ibu yang menyaksikan dan belum tergabung dalam kebaktian kaum wanita, Gereja Rehoboth mengadakan kebaktian kaum wanita setiap hari Jumat jam 4 sore melalui Zoom meeting juga. Dan bagi ibu-ibu yang mau bergabung, silahkan menghubungi sekretariat Gereja Rehoboth dan kami akan menyambungkan ibu-ibu dengan kontak person yang mengadakan kebaktian kaum wanita. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak yang mau bergabung dalam kebaktian Victory Kids, kami mengadakan kebaktian Victory Kids melalui online setiap hari Minggu jam 8. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau anak-anaknya bergabung di Victory Kids, Bapak Ibu juga bisa menghubungi sekretariat Gereja Rehoboth untuk kami hubungkan dengan kontak person yang mengadakan kebaktian Victory Kids setiap minggunya. Dan pada hari ini, tanggal 22 Juli, kita telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa tentang sejarah Gereja Rehoboth. Bulan ini, Gereja Rehoboth berulang tahun ke-74. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian menyaksikan podcast ini, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli, jam 7 malam, saudara-saudara sekalian bisa menyaksikan ibadah pengucapan syukur untuk ulang tahun ke-74 Gereja Rehoboth di YouTube channel Gereja Rehoboth, dimulai dari jam 7 malam. Jadi, sekali lagi, Selasa depan, tanggal 27 Juli, jam 7 malam, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ibadah pengucapan syukur ulang tahun Gereja Rehoboth di YouTube channel Gereja Rehoboth. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Om Stefanus Rustandi, dan buat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang sudah menyaksikan, saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.